Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga bermanfaat. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum syiddatu khawfihim min Allah ta'ala an yahtama lahum bisu'in fayakunu minal mahdubina an tufidna. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, di antara akhlak-akhlak mereka ulama-ulama saleh, salafus saleh, syiddatu khawfihim min Allah ta'ala, sangat kuat rasa takut mereka itu pada Allah ta'ala, ayat kamalam bisu'in, bahwa mereka itu su'ul khatimah, artinya akhir hidupnya buruk. Kalau kita kan tidak terpikir ya, cuma berdoa aja gitu. Wa na'udzubika minan nar, itu kan sebenarnya wa na'udzubika min su'il min su'il akhlak. Terpikir cuma enggak menjadi sebuah konsentrasi secara khusus. Nah, mereka itu orang-orang soleh terdahulu itu syiddatul khawfihim, sangat kuat rasa takutnya mereka itu meninggal su'ul khatimah, itu takut. Ya. Fayakunu minal mahjubina anhu finnar, maka jadilah mereka itu dengan sifat itu tadi, itu fayakunu min hadhihi sifati al mahjubuna anhu finnar, mereka terhindar dari api neraka. Ya, dari rasanya takut, saking takutnya su'ul khatimah itu menjaga diri, segalanya dijaga sampai dia terhindar dari api neraka. Nah, ini tidak bagian yang selalu menjadi konsentrasi kita. Pikirin jangan su'ul khatimah, kita enggak berpikir kalau mereka itu salah. Nah, kita akan lihat bagaimana itu saking takutnya mereka di dalam kehidupannya. Wa kana ahaduhum ya'khudhu fit tafkiri wal hadni hatta yaghiba anil hadirin. Ada di antara mereka itu ya'khudhu fit tafkiri wal hadni, mengambil prinsip hidup itu at-tafkir, untuk tafakur fillah. Tiap hari itu tafakur fillah, memikirkan tentang kekuasaan Allah wal hadar. Ya, hidup dalam keadaan duka cita. Jadi maksudnya hidupnya tidak mewah, gitu. Hidupnya tidak bergelimang, gitu. Hatta yaghiba anil hadirin, sampai mereka itu tidak terlihat di antara minal hadirin, minal haflah-haflah, ya, apa itu, walimah, walaim, ya, minal hadirin, anil hadirin, minal walaim, dari walimah, pesta-pesta, undangan-undangan itu tidak kelihatan. Pemain kalau kita kan di kampung ini, walaupun nggak ke masjid, giliran tahlilan ada. Di masjid nggak kelihatan, tahlilan nggak kelihatan, undangan kelihatan. Di masjid nggak kelihatan, tahlilan nggak ada, penulis, ya, apa? Waktu ada orang meninggal kelihatan. Tidak. Habis waktunya hanya untuk tafakur dan duka cita. Takut betul. Itu orang dulu ada yang semacam itu, rasa takutnya kepada Allah sampai tidak mementingkan, ya, hal-hal yang bersifat dunia. Nah, ini di dalam tasawuf ini yang disebut dengan tasawuf ekstrim. Dia mengikuti ahlu sufah yang di zaman Nabi itu, yang tidak bekerja, hanya untuk ibadah saja. Ada, ya, yang tidak ekstrim, yang pertengahan.
di tasawuf mutawasit itu termasuk di dalamnya itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu tidak terlalu keras seperti kalau kita buat perbandingan antara kajian kitab hikam dengan Ihya Ulumuddin beda. Kenceng kalau hikam itu. Kalau Ihya itu tidak, masih ada tasamuh, toleransi. Nah, di bawahnya lagi ada yang disebut dengan tasawuf perennial. Kalau bagi Ustaz boleh tuh baca itu tasawuf perennial itu wajar untuk dibaca sebagai sebuah kajian. Tetapi tasawuf perennial itu adalah ya sinkritisme yang lahir dari sebuah pemikiran bagaimana menyatukan antara filsafat dengan tasawuf, sinkritisme. Nah, sehingga dia mau menyatukan semua pemahaman yang berbau tasawuf, yang berbau falsafah itu mau disatukan pemikiran. Nah, itu ada itu ya, saya pernah lihat itu tasawuf yang ditulis oleh Miswali ya, yang itu mau dijadikan duta besar Indonesia untuk Saudi Arabia, tetapi orang itu sebenarnya dalam kesehariannya benci, tidak suka dengan Saudi Arabia. Aneh ini. Nah, itu sehingga nanti dia menyalah-nyalahkan kenapa Indonesia tertinggal ekonominya. Ini gara-gara tasawuf. Yang karenanya itu di tasawuf. Imam Ghazali itu harus tanggung jawab sehingga Indonesia tertinggal, karena diajarkannya tentang suku, diajarkannya tentang qanaah, sehingga orang Indonesia tidak bergairah untuk melakukan perombakan sosial, khususnya di ekonomi. Itu pemikirannya begitu. Saya tidak tahu dia bisa baca kitab atau tidak, itu tidak tahu. Ya. Wa kana radhiyallahu anhu idza sami'a bi hadisi akhir may yakhruju minan nar rajulun yakhruju ba'dahan fi sanatin yaqulul hasan ya laitani kuntu dzalika rajul. Wa kana al-Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu adalah Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu ini minat tabi'in ya, di kalangan tabi'in. Idza sami'a bi hadisi, apabila dia mendengar satu hadis, akhirul mayyahruju minan nar, orang yang terakhir keluar dari api neraka, rajulun yakhruju ba'da alfi sanatin, seseorang yang keluar setelah 1000 tahun. Ya, baru keluar. Jadi ada hadis bunyinya itu akhirul yakhruju minan nar, rajulun yakhruju ba'da alfi. Orang yang terakhir keluar dari api neraka, artinya masuk ke surga itu seseorang yang keluar setelah 1000 tahun. Karena orang nanti betapa asalnya muslim, akidahnya bagus, betapapun jelek perbuatannya, semuanya masuk surga. Semuanya dikompensasi itu dosanya, kesalahannya. Jadi di mahkamah qudatil qudat, setiap orang itu yang punya masalah itu dituntaskan. Kompensasinya itu amalnya diambil, kasih sama orang yang dizalimi. Kemudian dia kalau dia muktis, kalau dia bangkrut, masuk neraka. Tapi setelah dikompensasi dengan neraka sekian lama, masuk surga. Segitu semuanya. Nah, yang terakhir itu dikatakan adalah setelah 1000 tahun. Yaqulul Hasan, berkata Hasan al-Bisri, ya laitani kuntu dzalika rajul. Apa itu? Seandainya aku adalah orang laki-laki yang dimaksud dari hadis ini. Apa maksudnya? Ini maknanya ini. Ya, faqila lahu yawman kita. Maka ditanyakan lalu kepada Hasan al-Bisri yauman, ya, pada suatu hari ditanyakan tentang pendapat dia yang mengatakan itu, yang laitani kuntu
Mudah-mudahan aku termasuk laki-laki yang di dalam hadis ini, yang paling terakhir keluar dari api neraka. Faqala alaysa yakhruju minan nar. Orang bertanya, apakah bisa seseorang itu keluar dari api neraka? Ya. Nah, dia mengatakan, ini menjadi menarik ini, semua tanda tanya ya. Alaysa yakhruju minan nar. Apa seseorang itu bisa keluar dari api neraka? Kalau kita lihat dari penjelasan hadis, orang bisa keluar, gitu ya. Orang itu bisa keluar dari neraka itu tadi setelah dikompensasi kesalahan, masuk surga. Itu hadisnya banyak sekali ya, riwayat Imam Hakim dan beberapa ashabus sunnah yang meriwayatkan bahwa semua orang itu masuk, semua orang itu bisa masuk surga. Nah, yang dia maksud di dalam kajian kita ini maksudnya adalah masih untung kalau orang walaupun 1000-2000 tahun kemudian masuk ke surga masih untung gitu. Kira-kira kita bisa keluar nggak dari api neraka? Itu maksudnya. Karena banyak orang. Nah, ini pertanyaannya. Banyakan penduduk surga atau banyakan penduduk neraka? Ini populasinya sekian ini dari zaman dulu sekarang begini. Banyakan orang yang masuk surga atau banyakan masuk neraka? Kalau kita lihat, wa minhum may yu'min wa minhum may yakfur. Al-Quran menginformasikan ketika Al-Quran datang itu sebagiannya yang beriman, sebagian yang kufur. Min itu ditabid untuk menunjukkan kata sebagian, tapi prosentasenya besar mana? Kata tabid itu gak ada prosentasenya. Tapi ada dua kubu itu. Nah ternyata ayat lain mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau tunduk, kau taat kepada mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, maka kau akan sesat dari jalan Allah. Berarti yang masuk surga tidak lebih banyak dari orang yang masuk neraka. Nah, orang yang masuk neraka ada yang bisa masuk ke surga setelah dikompensasi, ada yang tidak masuk, ada yang tidak bisa keluar dari neraka. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik itu tidak bisa masuk surga. Yang menyebutkan Tuhan semua tuh, semua ajaran, semua minat yang menyebutkan itu tidak ada yang masuk. Dia tidak dikompensasi dosanya, semuanya masuk neraka. Itu yang dimaksud oleh Hasan Al-Basri. Nanti orang yang paling terakhir keluar dari neraka itu 1000 tahun. 1000 tahun baru keluar ya. Kata dia, mudah-mudahan saya yang terakhir. Maksudnya nggak apa-apa, setahun ke 2000 tahun ke nggak apa-apa, yang penting masuk dalam surga. Apakah bisa seseorang itu keluar dari neraka? Banyak yang tidak bisa. Jadi ini bukannya menggambarkan dia ragu. Dan ini sifat tawadhu namanya. Dari lantaran takutnya dia kepada Allah itu tadi, sampai biarinlah saya menjadi yang terakhir. Ada yang berani nggak pengen seperti ini? Ya, mudah-mudahan saya yang terakhir. Ya, tapi kalau dibandingin dengan ibadah kita, perbuatan kita, kita pantas ya masuk duluan. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi memang logika berpikirnya yang mesti dihantarkan, sehingga kalau kita tidak mengikuti cara berpikir dia, sulit nih memahami ini. Ya.
Menurut dia kira-kira gitu, 1000 tahun, 2000 tahun, nggak apa-apa kan asal kelamaan. Padahal orang paling besar. Kalau kita ada tuh pikiran begitu dari lantaran tidak ada sifat syiddatul khauf itu tadi. Itu maksudnya. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu yaqul. Adalah Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Ini Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang sakitan. Saking takutnya dia nggak berkeluarga. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu tidak punya keturunan. Dari rasa takutnya dia takut berumah tangga. Kenapa? Karena kata Nabi, seorang suami itu bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Ini bapak-bapak, kita di semua tanggung jawab sama istri sama anak kita. Dia dengan itu berani, nikah berani. Tanggung jawab diri sendiri aja berat, apalagi tanggung jawab istri, apalagi tanggung jawab anak, nggak berani. Nah, ini kan soal persikapan. Apakah dia tidak termasuk dalam faman raghiba an sunnati falaysa minni? Orang yang nggak mau nikah bukan umatku. Maka masuk nggak nih Sufyan atau enggak masuk? Kenapa? Karena dia kalau dia menikah pun, ya, maka dia tidak jadi suami yang baik, tidak normal. Dia tidak bisa lagi menyenangkan istrinya dari lantaran terlalu takut sama Tuhan. Ya, enggak. Dan dia termasuk tokoh uzlah, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau mengatakan, ma'amina ahadun ala dini yakni ghaliban illa salamu. Tidak ada yang selamat seorang pun dari agamanya. Yakni ghaliban, yang dimaksud pada umumnya orang itu tidak aman dari agamanya illa salamahu, kecuali dirampas agamanya. Ya. Jadi orang, kalau kita lihat tulisan-tulisan pendapat para sufi itu, orang-orang tasawuf itu, dia sudah jawab itu kali. Seperti Nabi itu ngomongnya itu tidak panjang, juga luas seperti kita, prosa dalam bentuk kalimat yang panjang, yang menarik itu. Kalimatnya pendek-pendek tetapi punya penjelasan yang panjang. Siapa saja di kita beragama sebagai seorang muslim, pada umumnya kita itu pasti dirampas agama kita. Siapa yang merampas agama kita? Paling banyak dirampas agama kita adalah at-takatsur, masalah harta. Hal apa itu? Al-hakum at-takatsur, al-hakumut takatsur, al-hakum yang membuat lalai kalian at-takatsur, berlomba paling banyak, paling besar, paling bagus, paling gemerlap. Itu takatsur. Itu pertama, di kita agama seseorang itu dirampas pertama oleh harta. Sehingga ada hadis, ada fakru ayyakuna kufra. Hampir saja kemiskinan, kebutuhan hidup adalah yang paling menyebabkan orang jadi kafir. Maksudnya dirampas agamanya. Apalagi kalau kita lihat orang pindah agama dari lantaran istrinya, nah itu namanya dia dirampas. Ada lagi karena jabatan, pengen betul alur masuk warna tertentu, terjual. Ya. Dan ini benar banget. Tidak ada seorang pun yang aman dari agamanya. Yakni pada umumnya tidak sadarahu, kecuali dirampas. Banyak pak, ya, orang-orang yang agamanya itu lepas dari agama. Kenapa? Ya dirampas. Siapa yang merampas itu banyak faktor. Ya.
Wa kana Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul. Adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat, aktsaru ma yaslubu minan nasi al-iman indal maut. Kebanyakan ya terampasnya manusia dari iman itu ketika mau meninggal. Tua, harus bilang menjadi orang kalau sudah tua itu sudah tidak produktif. Kalau dia sudah tidak produktif berarti tidak punya pemasukan. Kebutuhannya tambah besar. Di sini dia bisa jatuh nih. Benar ini. Ya, jadi umumnya orang jatuh di akhir tua. Kebutuhannya tinggi dulu, dihormati dulu, uangnya gampang. Kebutuhan yang lama-lama tambah tua. Kebutuhan yang tak, bisa terjual, ya, bisa terjual. Endal maut ketika mau mati. Jadi endal maut tidak mesti maknanya ketika mau keluar. Mau mati kemudian kan digambarkan ketika sakaratul maut, ya. Sakarat itu jamak dari sakral. Sakral itu mabok. Sakarat super mabok. Jadi orang kalau mau mati itu maboknya luar biasa. Nah pada saat itu dia ditawarin panas. Dan ini informasi ya, semua akan mengalami. Orang sakratul maut itu panas. Kita pegang dia dingin, tapi dia panasnya luar biasa. Nah pada saat ini ditawarin, ini ada api, ini ada air. Ya, kalau kau mau ikut sama aku beri minum. Ya, tapi kalau kau tidak mau mengikuti aku, akan kuberikan bara api. Itu ketika sakaratul maut. Itu yang dimaksud indal maut dalam arti yang sebenarnya. Ya. Padahal tidak seperti itu. Gak bisa diintervensi kita ketika kita tidak bertahan, tidak mengikuti mereka, kemudian dimasukkan itu tidak bisa. Cuma banyak orang yang imannya lemah, yang agamanya lemah, nah saking hausnya itu sakaratul maut itu. Kalau yang nggak mau nanti, kau nggak usah bilang mau, kau anggun saja kepala. Ya, suruh mandur diri. Ya, na'udzubillah. Wa kana Bishr al-Hafi radhiyallahu ta'ala yaqul. Berkata Bishr al-Hafi rahimahullah, idza sa'idatil malaikatu bi ruhil mu'minin wa qad mata 'alal Islam ta'ajjabatil malaikatu minhu. Apabila mengangkat malaikat ruh orang mukmin wa qad mata 'alal Islam dan dia matinya di dalam Islam, ta'ajjabatil malaikatu minhu, malaikat itu terkagum-kagum kepada orang mukmin. Wa qalu kaifa najaha minan dunya wa qad halaka fiha khiyaruna. Kaifa najaha minan dunya. Bagaimana mungkin orang ini kok bisa selamat di dunia? Di orang mati ditarik ruhnya. Orang ini ternyata baik di dunia gitu. Agamanya bagus. Malaikatnya heran, kok bisa orang ini selamat di dunia? Ya, heran ya. Wa qad halaka fiha khiyaruna, dan sungguh ya binasa dengan dunia itu khiyaruna. Orang-orang yang terpilih itu khiyaruna, itu orang-orang yang terpilih di antara kita itu termasuk di dalamnya itu alim, orang alim, guru-guru, ya ustaz, mubaligh, itu termasuk khiyaruna. Jadi banyak ada orang alim tapi nggak selamat gitu. Jadi ustaz tapi nggak selamat. Alhamdulillah.
Kalau bukan ustadz nggak selamat, bisa jadi yang ngajar gitu. Yang repotnya jadi ustadz nggak selamat, tapi muridnya selamat. Ada itu yang dimaksud dengan khiyaruna. Kata malaikat, kok yang bagus-bagus kagak selamat, ini kok bisa selamat ya? Ya, heran namanya. Wa kana Rabi' bin Khaisan rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Rabi' bin Khaisan rahimahullah pernah berpendapat, Taluruhul abdi ala makana ghalibu alaihi qabla mauti. Ya. Terlihat ya, ruh seorang hamba atau tampilnya ruh seorang hamba itu ala makana ghalibu alaihi qabla mauti, mengikuti kebiasaan orang itu sebelum matinya. Qala seraya Rabi' bin Khaisan mengatakan, waqad dakhaltu ala muhtadar. Aku pernah mendatangi al-muhtadar. Al-muhtadar itu orang yang lagi kedatangan malaikat Israel. Orang yang mau ditarik rohnya itu namanya muhtadar. Aku pernah datang kepada muhtadar. Fakuntu kullama aqulu la ilaha illallah. Dan aku ketika aku katakan ya la ilaha illallah, yahsibut tarahim, dia masih menghitung dirham keuntungan. Alhamdulillah. Jadi ada orang ya mau mati, kemudian datang ulama datang, la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah, habis itu dia bilang, itu udah dikirim belum? Barang udah dikirim belum? Ini bayangin aja dari mau mati masih ada pikiran, udah dikirim belum barangnya? Itu udah nyampe belum ordernya? Saya pernah cerita begini. Jamaah haji yang ikut dalam bimbingan saya itu, kita selalu memberikan pengarahan kepada jamaah itu, jangan belanja ya, jangan belanja. Nah, ini di Madinah, jangan belanja pertama berat bawanya berat bawanya, kecuali mau bawa sendiri. Dia beli banyak, pokok banyak, bayar nggak mau, bawa nggak mau. Itu kebanyakan jeleknya. Mau nggak mau kita jadi pemimpin, jadi capek juga, atau mau nggak mau jadi kuli, jadi ada. Nah, kalau mau bagus jangan belanja nanti di Mekah, belanjanya setelah haji selesai dari Pak Haji baru belanja, masih ada waktu 5 hari. Jangan mikirin bisnis di Jakarta, di Bandung, mana di daerah, jangan mikirin. Iya, lagi bimbingan iya. Nyatanya di sana, di depan Ka'bah aja masih kiri, kita harus kiri juga. Gimana? Akhirnya dia kena musibah. Ya masuk cewek lah. Telepon sekarang juga ya, suruh dikasih ini teleponnya, diteleponin benar-benar. Udah itu kasih aja, jangan ditahan, itu kasih. Tapi beres. Ada yang jelek ya. Nah, jadi bagaimana jeleknya lagi sakaratul maut dibimbing la ilaha illallah masih ngomong itu udah bayar kontrakan tuh. Parah banget jadinya. Ya. Mestinya orang udah mau mati itu tak perlu dikirim.
Wa kana Mutrif bin Abdullah yaqul, adalah Tuan Mutrif bin Abdullah berpendapat, ini la a'jabu mimman halaka kaifa halaka wa inna ma'ajabu mimman naja kaifa naja. Sesungguhnya aku tidak heran mimman halaka kaifa halaka, terhadap orang yang celaka bagaimana dia bisa celaka. Aku tidak heran. Wa inna ma'ajabu mimman naja kaifa naja. Sesungguhnya aku heran kenapa orang bisa selamat, bagaimana caranya selamat. Kayak kita nih, kira-kira besok selamat enggak? Itu pertanyaannya itu. Kalau besok bakalan binasa, udah aneh. Tapi sebenarnya yang aku heran kenapa orang bisa selamat. Caranya bagaimana supaya selamat? Wa man lamma ala abdul bi nikmatin afdala ya afdala min ayyumi tahu al Islam. Sesungguhnya karunia manna itu karunia. Jadi wa man lamma ala abdul bi nikmatin, tidak ada karunia Allah kepada seorang hamba afdala yang lebih utama min ayyuki mahu yang agama Islam ketimbang ia dimatikan di dalam Islam. Itu yang lebih besar. Jadi ini yang menjadi cara pandangnya berbeda. Yang tadi kalau tasawuf perennial yang mengatakan bahwa Ghazali harus bertanggung jawab dia atas kemunduran umat Islam sejak ya jatuhnya khilafah Islamiyah, sehingga Islam tertinggal semua di dalam ilmu pengetahuan, di dalam dunia ya perdagangan, dunia ekonomi tertinggal. Itu karena ada konsep zuhud, ada konsep qanaah, konsep tasawuf yang enggak bersumber kepada Al-Quran, penyimpangan. Nah, ketika mereka berpandangan semacam itu, padahal ketika dia tuh banyak hartanya, ketika dia tuh tinggi, ya besar, banyak perusahaannya, pertanyaannya apakah itu orang itu simbol dia selamat? Enggak. Karena yang paling bagus itu orang yang ketika meninggal keislamannya ada di dada, itu yang bagus. Kalau cuma kaya doang mah enggak jadi ukuran ya. Nah ini kan cara pandangnya yang tidak ketemu antara tasawuf yang perennial dengan tasawuf yang modern. Wa kana Zaid bin Aslam yaqul, adalah Zaid bin Aslam pernah berpendapat, "Lau kana al-mautu biyadayya la adzabtu nafsi."